Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Irawan dari Prodi Fisika, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 kampus Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini membuat video pembelajaran untuk tugas uji kinerja atau UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya 10.3? Alhamdulillah baik. Beres sakit hari ini ya? Ada yang bilang? Pakai masker. Enggak apa lah. Pilek itu biasa kan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran, besaran pengukuran. Oke, bisa lihat di sini di layar ini ya. Sebelumnya saya butuh 2 orang sebagai model. Boleh balik sebentar. Bisa, memang. Sama April, ini betul. Sekarang coba perhatikan yang lainnya. Felix coba ukur panjang meja ini pakai sengkelan. 1, 2, 3, 3 berapa ini? 3,5. Saya kira ya. Coba aku lihat sekarang. 1, 2, 3. Sama nggak kalau diukur pakai jangka tangan? Beda. Kenapa kok bisa beda? Masing-masing orang. Apa? Coba angkat tangan, Budi. Apa, Bud? Mau jadi jawab? Ya. Ukuran tangan masing-masing orang berbeda. Betul. Ada yang lain? Apa? Lukian apa? Tadi bilang apa itu? Kurang lebih sama terus ditambahkan ini mau lewat itu pasti ada bicara antara ini. Jadi Kita mengukur panjang benda menggunakan jangka tangan. Boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Nah, tapi itu bukan suatu ukuran yang baku. Kenapa? Karena setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, bahaya nggak itu kalau kita ngukur sesuatu besaran, tapi dengan satuan yang berbeda? Pakai jangka tangan tadi contohnya. Bahaya nggak? Boleh, tapi itu bukan sesuatu yang baku. Yang baku pakai apa? Untuk panjang. Pakai apa? Kira-kira kalau Felix sama April tadi ngukur sama nggak sih? Apa penggaris? sama. Kita menggunakan penggaris untuk mengukur meja. Penggaris adalah satu alat ukur yang baku untuk mengukur panjang. Gitu ya. Berikutnya di sini. Oh ya, tujuan besar buat hari ini adalah kalian bisa memahami konsep dari pengukuran pada kehidupan sehari-hari. Ya, tujuan kita belajar hari ini yaitu memahami konsep pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kalian bisa menganalisa perbedaan mengukur nanti ya pakai jangka sorong dan micrometer slope. Oke, berikutnya. Sini ada suatu permasalahan. Coba kalian dengerin. NASA biggest proof. Maksudnya ini. Pada saat itu NASA ini buat sebuah proyek yang nilainya hampir 103 juta dolar. Kira-kira 19 triliun lah. Dan itu gagal. As NASA prepared to plug NCO into its Martian orbit 9 months after launch, they found it was actually off course by more than 100 miles. The system's contractor Lockheed Martin were using imperial units of measurement to calculate impulse units NASA was relying on to make trajectory adjustments during the MCO's trip. But the NASA JPL team assumed those measurements were metric. Shortly after realizing the discrepancy, they lost contact with the probe, which most likely Dalam video ini kan muncul berapa satuan dari suatu besar. Yes, even rocket scientists make mistakes sometimes.
kesalahan NASA di sini tadi sampai dia kehilangan uang sampai triliunan. Udah mahal-mahal tapi akhirnya gagal. Nah, di sini apa kesalahannya? Kecil sebenarnya, simpel sekali, yaitu kesalahan dalam menuliskan satuan besaran. Di satu sisi ada ilmuwan yang pakai satuan pound sama second tadi. Apakah itu salah? Sebenarnya nggak salah juga. Di England ya, mereka terbiasa menggunakan pound, miles atau feet sama second untuk menyatakan besaran massa, panjang sama waktu. Sedangkan sistem internasional pakai apa? Pakai apa untuk panjang? Meter. Terus untuk massa apa? Kilogram. Untuk waktu dia pakai meter. Di sini kesalahannya itu di setempat ilmuwannya itu pakai satuan internasional, sedangkan yang lain pakai satuan pound, miles, second tadi. Padahal nilainya kan berbeda. 1 miles itu nggak sama dengan 1 kilometer. Paham ya? 1 feet itu nggak sama dengan 1 meter. Nah, jadi ketika di satu tempat tadi ilmuwannya itu nyampaikan data, ya cuma angka doang, nggak pakai satuan, ya dia menggunakan satuan pound, miles, second tadi. Diterima oleh ilmuwan yang lain di tempat yang lain itu, ya di stasiun antariksa yang lain, itu dianggap dia pakai sistem internasional. Akhirnya apa sih? Ya jaraknya jadi meleset. Akhirnya apa? Si pesawat antariksa tadi itu di Mars ya jatuh. Akhirnya tumbang. Itu bahayanya ketika kita nggak belajar fisika. Bahaya. Satuan salah menyampaikan itu bahaya. Satuan dari tulis itu bahaya juga. Ada yang mau nanya di sini? Bella, apa Bella? Bagaimana itu bisa terjadi Pak? Apa kaitannya kenapa hanya karena perbedaan satuan itu bisa membuat bahaya penggunaan? Oke, baik, saya terima ya pertanyaannya. Nanti akan kita cari tahu di praktikum. Ada lagi nanya? Oke, apa lagi? Bagaimana pengaruh presisinya dari suatu kumpulan, Pak? Oke, bagus. Nanti kita akan cari jawabannya di praktikum. Ya. Nah, sekarang dibagi kelompok. Ya. Lihat di sini. Nah, ini daftar kelompoknya. Saya bagi kelompok ya untuk kalian nanti mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok yang ada di sini. Silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini siapa ini? Ya wes. Ya, Lukiana di sini. Ini di sini. Sesuai kelompoknya masing-masing aja. Silakan. Biasanya cewek. Oh, dengar ya. Itu yang cewek deh. Putri di mana? Putri sama apa ya? Tulis nama kelompoknya di situ.
besaran. Coba sini dulu. Saya terangkan dulu apa itu besaran. Mungkin sudah pernah belajar di SMP dulu ya. Oke, dulu di SMP kelas 1 masalah juga diajarin tentang besaran ya. Besaran di sini adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka disebut dengan besaran. Ada panjang, luas, volume, tekanan, dan energi. Oke. Ada masih ingat nggak? Besaran pokok itu ada berapa? Angkat tangan. Berapa Fel? Ada masa panjang waktu. Masa panjang waktu. Intensitas Intensitas cahaya, suhu, kuat arus, listrik, jumlah zat. Udah lupa ya? Ada 7 yang disepakati, ya, 7 yang disepakati sebagai besaran pokok. Dengan di sini ada alat ukurnya ya. Ada panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah molekul dan intensitas cahaya. Nah mungkin dulu di SMP belum diajari gitu ya. Suhu kenapa kok pakai Kelvin? Kenapa pakai Celsius? Ada yang dulu pernah diajari nggak sama gurunya di SMP? Kenapa ya? Kok suhu itu pakai Kelvin? Kita kan di Indonesia ini pakai Celsius ya. Perlu kalian tahu aja, di Amerika itu nggak pakai Celsius ya. Di Amerika dia pakai Fahrenheit. Tapi kenapa kok di sistem internasional itu dia menggunakan Kelvin? Ukur, kita belajar angka penting dulu. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya, angka-angka yang masih dianggap itu penting untuk digunakan. Nah, kapan itu dianggap penting? Itu perlu kita tahu. Di jangka sorong, coba kalian boleh buka dulu. Saya boleh buka ya. Kalau pakai langsung, rasanya kurang. Ketika SMP pasti sudah pernah belajar ini. Ada yang dulu SMP nggak belajar ini? Nggak ada. Semua pasti pernah belajar ini. Perhatikan bagian-bagian ini. Yang ini disebut sebagai apa? Rahang. Rahang. Atas ya bagian atas. Rahang atas. Ini apa? Benda ditaruh di sini ya. Iya. Ini namanya apa? Rahang Bawah. bawah. Yang ini namanya skala. Skala nonius. Skala nonius. Yang ini skala ultra. Ini betul. Penguncinya. Ketika sudah dirasa pas gitu ya, dikunci supaya dia nggak bisa lagi. Bagaimana cara kita menghitung ini? Pertama-tama, perhatikan ya, itu kan ada yang udah lupa. Pertama-tama kita lihat dulu angka 0 pada nonius itu berhenti di mana? Angka 0 pada nonius kan ada garis depan itu ya. Dia berhenti di angka berapa? Nah ini karena pas ya, contohnya di gambar ini. Jadi yang kelihatan. Dia berhenti di mana? Ketika dia berhenti di sini, nah ini kan 2, berapa? 2,8 loh. 2,8 cm ditambah dengan apa? Di sini cari yang lurus yang mana? Dari 0 sampai 10 yang lurus yang mana? Karena di sini dia pas di 0 ya, di sini nggak ada yang lurus kan, dari 0 sampai 9 itu nggak ada yang lurus. Ada yang lurus. Maka yang diambil angka 0 di sini. Berarti 0 dikali berapa? 0,01 apa? Bener gak? Bener gak? Hasilnya dari 2,8 kayak 28 nih. Ada satu itu. Oh baik, 0 ya.
0,1 apa 0,01? Ayo, 0,1 apa 0,01? Satuannya apa? Di sini kan sentimeter ya, bukan pakai milimeter. Dibuka di LKPP-nya ada apa enggak? Enggak ada ya? Langsung soal ya? Oke, jika kan 0,01 cm, jadi ketika ini dihitung 2,8 cm ditambah dengan 0, jadi 2,8 cm. Nah ini ada plus minusnya. Nanti di sini kita akan belajar namanya pengukuran tunggal sama berulang. Apa itu pengukuran tunggal? Pengukuran tunggal itu berarti sekali doang. Kalian mengukur tebalnya papan ini, kotak ini sekali aja, itu namanya pengukuran tunggal. Ada yang namanya berulang, berarti satu kotak ini tebalnya ini misalnya diukur berulang kali. Misalkan 5 kali, 10 kali, semakin banyak itu semakin bagus, semakin terpercaya. Di sini kalau yang ukur tunggal, nah lihat angka di sini, ini dikalikan dengan apa? Setengah kali 0,01 cm. Jadi berapa? 0,05 cm. Nah ini disebut sebagai ketidakpastian ya. Ketidakpastian. Apa fungsi kita belajar angka penting tadi? Nah di sini penggunaannya. Ketika ketidakpastian ini dia nunjukin 3 angka di belakang koma ini, ya 1, 2, 3, 3 angka ini, berarti di sini juga harus ada 3 angka di belakang koma ini. Jadi 2,800 harus sama. Jumlah angka pentingnya harus sama. Berikutnya, coba kita lihat. Ini mikrometer stroke. Masih ingat nih? Masih. Ini namanya apa? Skala utama. Yang ini skala Nonius atau skala putar. Skala putar. Saya bisa putar-putar. Kalian bisa putar-putar. Ya, ini skala putarnya. Ini skala putar. Mungkin ada yang lupa ya. Dulu pernah belajar ini. Bagaimana cara kita menghitung dengan mikrometer stroke ini? Gimana? Hasilnya berapa sih? Utamanya berapa? 5. Oke. Kalau di sini berapa? 2. Ini berapa? 1 kan ya? 1. Ini bukan 0,1 berarti 1. Iya. Kalau di sini dia 5. 5 terus dulu. 5 apa? Ini meter. Plus berapa? 5. Nah ini kita cari di skala putar ini yang lurus dengan garis yang ada di sini. Satu garis lurus pas gitu. Di sini berarti 45 dikali berapa? 0,01, tapi di sini milimeter. Nah itu bedanya. Kalau tadi jangka sorong dia pakai sentimeter, kalau mikrometer pakai milimeter. Biar enggak bingung. Angkanya sama, 0,01 tapi satuannya berbeda. Jadi di sini
5 mm ditambah 0,45 mm. Jadi 5,45 mm plus minus berapa? Separuhnya ini. Nah ini yang pentingnya harus sesuai dengan ini. Tambahin 0. Fungsi kita bicara apa sih tadi? Nah ini sekilas tentang cara mengukur jangka sorot sama mikrometer. Berikutnya, ketika mengukur nanti pasti ada peluang ada kesalahan di situ. Ada peluang untuk kalian mengalami kesalahan di sini. Kesalahan di sini namanya sistematis sama acak. Sistematis itu berarti kesalahan itu asal dari alatnya yang salah, belum dikalibrasi, atau ketika mengukur itu kalian tidak presisi. Ini ukur tunggal ya, ukuran tunggal. Jadi bacanya di sini, alatnya di sini, matanya di sini. Nah, itu kesalahan acak, nggak presisi ukur ya. Atau alatnya nggak dikalibrasi, itu masuk pada kesalahan acak. Sistematis. Yang kalau kalian salah bacanya, nggak pas itu matanya, atau alatnya nggak dikalibrasi, namanya sistematis. Kalau kesalahan acak ini itu lebih kepada kesalahan ketika kalian itu berulang. Misalkan ukur benda satu ini, ukur 10 kali, tapi hasilnya bisa ada selisihnya. Misalkan selisihnya kecil, di belakang koma gitu, 0,5, 0,8 gitu. Nilainya banyak nggak sama hasilnya ketika ukur berulang. Nah itu mungkin dalam kesalahan acak. Gitu ya. Oke. Baik, silakan sekarang kalian kerjakan di situ sesuai dengan perintah di situ ya. Cari 5 benda di sekitar kalian apapun itu yang bisa diukur menggunakan jangka sorot dan mikrometer slope. Ingat ya, bendanya itu harus bisa diukur pakai jangka sorot sama mikrometer. Misalkan ukur ini, ukur tingginya papan ini, kotak ini, atau gini, ini ketinggian, kan ini, pakai jangka sorot bisa nggak ukur ini? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau pakai jangka sorot ini bisa mungkin. Tapi kalau pakai milimeter ya bisa. Berarti jangan pakai benda ini. Kalau terbalik ini mungkin masih bisa. Paham ya? Silakan. Muternya sebenarnya pakai ini. Sampai dia bunyi. Ketika dia bunyi berarti itu stop. Karena dia nggak akan muter lagi. Lurus sih, Pak. Malah gerak gitu nggak bisa. Oh iya, kali kayak sama cokok ini ada. Iya 3. Dikerekin sampai mentok 3 kan? Kemana? Kurang, sampai nggak bisa muter lagi. Kalau ini kuadrat jumlahin semua. Oh, berulang itu. Jadi kuadratin dulu baru jumlah. Oh iya. Kalau yang ini jumlah A tambah dikuadratin, dijumlah dulu semua luas areanya baru dikuadratin. Oh iya. Kalian kuadratin dulu baru jumlah. Hasilnya beda. Oke. Berarti kalau yang sigma A ini cara ngitungnya tadi yang yang ditambah ini ditambah semua per 5. Iya. Per 5 itu jumlah terus
lulus rata-rata. Oke, siap. Oke, ingat guys. Oh, normal 35 kan ada namanya. Oh iya. Oh. Gue bisa. Kita ambil balik. Bingung nggak? Bisa ya? Oke, sebelum presentasi ini saya punya ice breaking dulu ya, biar agak stres gitu ya, biar lebih tenang, biar lebih ceria. Siapa bisa jawab ini? Yang bisa jawab kelompoknya saya tambahin nilai. Halo Bu, nah ini. Kalau gini ayo. Bagus. Berikutnya. Nah, apa ini? Siapa yang bisa jawab? Siapa ini yang bisa jawab? Wah, ayo. Siapa ini? Jawab B-nya apa? Alu. Ini apa? Alu saya. Apa jawabannya saya? Apa? Siapa yang bisa yuk? Apa cek? Alu saya apa? Ini apa? Penjara. Siapa yang bisa yuk? Kalian bisa? Bisa. Selalu saya. Yang bawa apa? Kamera. Nah, ini Mau bilang kamera? siapa yang bisa kanan? Ini mobil apa ini? Jenis mobil apa ini? Kita kembali ke presentasi ya. Silakan kamera ya, maju depan. Ya. Dari sini dulu. Kita baca dari awal sampai hasil di tabel akhir. Untuk kita sharing hasil praktikum yang kita dapat tadi masing-masing kelompok. Nah, di sini saya buat presentasinya masing-masing kelompok. Silakan kalian perhatikan, mungkin ada jawaban yang berbeda atau menurut kalian kurang tepat. Oke, silakan kelompoknya Vela presentasikan. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai LKPD, pengukuran ketebalan material yang presisi. Yang pertama adalah pertanyaan yang muncul berdasarkan pengukuran ketebalan material yang
ketidakpastian relatif pada pengukuran berulang. Berikutnya, apa artinya buat kelompok 2 di kelompok yang lain? Apakah ada? Gak ada ya pertanyaannya? Oke, silakan Vela disebutkan kesimpulannya dari praktikum tadi. Baik, jadi dari praktikum ini kami dapat menyimpulkan 3 poin. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi variabilitas atau nilai yang berbeda-beda dalam pengukuran, yaitu dengan melakukan pengukuran yang dilakukan tidak berulang kali tetapi dalam waktu yang tidak berdekatan. Jadi ada jeda waktu dalam kita menghitung pengukuran tadi. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu bagaimana melakukan perhitungan ketidakpastian relatif dalam ketebalan material, yaitu menggunakan cara standar deviasi atau rumus yang tadi. Oke, kemudian poin ketiga dilihat dalam perhitungan jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Kelompok kami menyimpulkan bahwa alat yang lebih presisi adalah mikrometer skrup. Karena apa? Karena mikrometer skrup dapat menghasilkan nilai angka di belakang koma lebih banyak daripada jangka sorong. Oke. Kan beri tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 akan kembali. Ya. Oke, berikutnya di LKPD ini kalian buka halaman terakhir di situ ada tabel atau kolom evaluasi. Dimulai dari tadi yang apakah mikrometer itu lebih presisi daripada jangka sorong, seperti itu ya. Lalu bagaimana kalian menentukan ketidakpastian pada pengukuran berulang? Apakah hasil kalian sesuai? Harusnya kan angka di mikrometer sama jangka sorong tadi kan kurang lebih hampir sama kan harusnya ya. Tapi ternyata kan ada nilai yang berbeda. Nah, itu kalian terus itu pada kolom refleksi dan evaluasi tadi. Apa yang menyebabkan kalian, penyebabnya apa sehingga nilainya itu kok bisa berbeda? Kalau terus juga di situ, apakah pembelajaran hari ini berkesan buat kalian? Nah, terus juga ya. Kira-kira kalau tadi kalian melakukan kesalahan pada aturan tadi, bagaimana langkah ke depan kalian supaya ketika kalian nanti ada praktikum lagi tidak mengulangi kesalahan yang sama? Silakan terus pada kolom. Kalau kita flashback kembali ke orientasi masalah di awal tadi, ketika NASA meluncurkan pesawat tuan masanya tadi yang untuk ke Mars tadi yang di video tadi, bagaimana sebuah satuan itu sangat penting. Makanya kenapa kok saya pernah bilang bahwa besaran nama satuan itu nggak ada artinya. Contohnya misalkan tinggimu berapa? 150 cm. Kalau kalian sebutin hanya 150, itu nggak ada artinya. Itu kenapa saya bilang satuan itu penting. Kalau kalian di flashback ke masalah tadi, kalian lihat tadi bagaimana satuan itu begitu penting. Salah satuan saja itu berakibat sangat fatal. Oke. Yang kedua, dari percobaan tadi kan bisa simpulkan ya bahwa mikrometer skrup itu lebih presisi daripada jangka. Terus untuk mengetahui atau menghitung ketidakpastian relatif itu menggunakan tadi persamaan ini, ya, menggunakan nilai standar. Sudah cukup? Silakan di
jadikan 1 per kelompok. Nanti akan saya ambil. Oke, terima kasih 10-3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.